Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizka Humero, guru mata pelajaran PAI. Nanti kita akan mempelajari materi kelas 9 di semester 2, yaitu iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya yang kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan pengertian qada dan qadar. Pengertian qada itu sendiri adalah hukum, keputusan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya diciptakannya dunia dan beserta isinya. Sedangkan pengertian dari qadar itu sendiri adalah kepastian ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak. Berarti pada intinya qadar itu merupakan perwujudan dari adanya qada. Macam-macam takdir itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah takdir mubram, sedangkan yang kedua adalah takdir mu'alak. Nah, apa pengertian dari takdir mubram itu sendiri? Takdir mubram itu adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi manusia tidak dapat mengelak dari adanya takdir mubram. Sedangkan kalau takdir mu'alak itu adalah sesuatu yang digantungkan. Berarti ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Jadi kalau takdir mu'alak itu sendiri, manusia itu pasti punya peran untuk bisa merubahnya dari ketentuan Allah. Sedangkan kalau takdir mubram itu manusia tidak bisa mengelak dari adanya takdir Allah. Materi selanjutnya yang kita pelajari hari ini yaitu tentang dalil nakri dari takdir mubram yang tercermin dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang artinya dan setiap umat itu mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Berarti pada intinya manusia itu sudah ajalnya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Jadi manusia itu tidak bisa memohon untuk ditunda walaupun hanya 1 menit, atau pengen dipercepat sebelum usia ajalnya tiba, misalnya dipercepat dalam 1 menit, 3 jam, atau dalam sehari sekalipun. Jadi takdir mubram itu tidak ada peran manusia sama sekali. Selanjutnya yaitu dalil nakli dari takdir mu'alak yang tercermin dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat 11 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kalau takdir mubram itu tidak ada peran manusia sama sekali dalam mengubahnya, sedangkan kalau takdir mu'alak itu ada peran manusia, yaitu bagaimana? Dengan cara ikhtiar disertai dengan doa, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawakal. Contohnya kalau manusia ingin kaya itu caranya dengan bekerja. Kalau manusia itu pengen pintar, caranya yaitu dengan belajar. Begitulah takdir mu'alak. Di sini akan saya tampilkan beberapa contoh dari takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alak. Yang pertama yaitu contoh takdir mubram. Di sini ada 7 macam contohnya. Yang pertama adalah jenis kelamin manusia. Jadi manusia itu tidak bisa memilih apakah dia ingin jadi laki-laki atau perempuan. Jadi Allah itu sudah menentukan takdirnya. Yang kedua adalah ajal. Nah, ajal setiap manusia itu sudah ditentukan Allah sejak zaman azali. Jadi manusia itu tidak bisa memajukan atau memundurkan ajal mereka. Yang ketiga adalah panjang pendek manusia. Selanjutnya, api memiliki sifat panas, sedangkan
es itu adalah memiliki sifat dingin. Yang kelima, bumi berbentuk bulat, jadi tidak bisa diubah oleh manusia. Yang keenam, gaya gravitasi bumi. Berarti pada selamanya semua benda itu akan mengalami gravitasi. Kalau tidak bisa dipegang berarti akan jatuh ke bumi. Selanjutnya yaitu terjadinya kiamat. Jadi manusia itu tidak bisa memajukan atau memundurkan tentang adanya kiamat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menampilkan contoh dari takdir mu'alak. Di sini contohnya ada 4 macam. Yang pertama itu adalah kepandaian. Kalau manusia ingin pandai berarti ya berusahalah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara belajar. Yang kedua adalah kesehatan. Jadi kalau manusia ingin sehat berarti harus mengubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup sehat. Yang ketiga adalah kemakmuran. Jadi kalau manusia ingin kaya berarti haruslah bekerja terlebih dahulu. Yang keempat adalah keberhasilan. Berarti harus bekerja, dan bekerja, kemudian disertai dengan doa. Kalau mubram itu tidak adanya peran manusia sedikit pun, sedangkan kalau takdir mu'alak itu adanya peran manusia dengan ikhtiar dan disertai doa, kemudian pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir yang kita pelajari hari ini yaitu tentang manfaat beriman kepada adanya takdir. Yang pertama yaitu dapat menenangkan jiwa. Jadi apabila seseorang itu mau bersyukur dengan adanya takdir, menerimanya dengan ikhlas, maka jiwanya akan menjadi tenang. Sedangkan yang kedua yaitu senantiasa bersikap sabar dan syukur. Jikalau manusia itu mendapatkan musibah atau cobaan, maka senantiasalah untuk bersikap sabar. Sedangkan kalau manusia itu menerima bentuk dari kenikmatan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap optimis. Jadi manusia apabila mengalami sebuah kegagalan berarti jangan putus asa. Berarti kita harus bersikap optimis bahwa setiap segala sesuatu yang dilimpahkan kepada kita semua itu pasti ada hikmahnya. Yang keempat yaitu menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Jadi kalau kita mempunyai nikmat yang besar yang dikaruniakan oleh Allah, kita tidak boleh bersikap sombong karena semua itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu pertemuan kita kali ini, yaitu dalam mempelajari materi beriman kepada qada dan qadar. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.